yang sebagaimana Nabi itu wanti-wanti itu agar tidak melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Taib, Menurut kembali antum lagi, seperti apa contohnya Ustadz? Kalau kembali kita, lagi, Taib, hah? kembali lagi pendapat saya. Kalau memahami nas yang ada istilah-istilah khusus seperti bid'ah, maka kembali kepada pemahaman para ulama muktabar yang lebih memahami dalil itu. Contoh al-imam, misalkan al-imam Syafi'i membagi menjadi dua, al-bid'atu bid'atan. Kemudian yang lain menyebutkan ada lima. Lalu menyebutkan yang lain bahwa bid'ah yang dimaksud wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Lalu ada yang menyebutkan wa fi riwayatil Nasa'i yang menurut Ibnu Baz itu disebutkan wa kulla dhalalatin finnari. Itu ketika kata dolalahnya itu bid'ah, maaf. Ketika kata bid'ah yang disebutkan itu adalah bid'ah yang tersifati oleh madmumah, oleh kesesatan, oleh penyimpangan. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, yang hadis Irbad ibn Syariah itu. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin dhalalah, misalkan itu. Maka yang disebut kulla bid'atin dhalalah itu kulla bid'atin mazmumatin dhalalatu. Lalu ngambil dari hadis man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau melihat ada kata laisa, maka diganti laisanya, dibuang laisanya. Man ahdasa, barang siapa yang membuat, memprakarsai yang baru, fi amrina hada, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, diganti dengan makana minhu, maka bukan mardudun lagi, bukan rodun lagi, fahuwa makbulun. Jadi barang siapa yang membuat suatu perbuatan baru yang tidak ada asal dari agama kami, maka dia tertolak. Lalu pertanyaannya, kata tidak adanya diganti yang agama kami, maka diterima. Itu mafhum mukhalafahnya, termasuk man amila amalan laisa alaihi amr. Ini sekali lagi, saya Begini 20 Ustadz, tahun saya belajar itu, Ustaz. Ustadz, begini ya misalnya. Karena ini misal Al-Quran, baca Quran kan ibadah Ustadz ya. Ya sepakat ya Ustadz ya. Ibadah. Nah, nah, ketika saya lahir misal hari Rabu, ya kan? Terus karena saya ingin mendapatkan pahala yang lebih ketika lahir dari Rabu, saya ngundang ini tiap hari Rabu itu ngundang tetangga sekitar baca Quran bersama. Menurut antum boleh nggak itu, Ustaz? Kalau dia yakin dengan itu bahwa itu kebaikan dan tidak menyelisih syariat, maka why not? Tapi kalau menyelisih syariat, misalkan dia mentakyin menjadi hari-hari satu, misalkan dengan hari Rabunya, tanggal sekiannya, dia memperingati itu. Karena adanya takyin, maka sudah at-tahsis, maka yang tahsis itu sudah pasti tertolak. Enggak juga, Seth. Nabi Muhammad itu ke Masjid Kuba itu kulla yaumi sabti. Nabi sendiri yang mencontohkan tahsis. Oh, itu Nabi. Lalu yang lain Ibnu Umar, Seth. Ibnu Umar itu kalau melewati suatu tempat yang selalu dilewati oleh Rasulullah, dia selalu berhenti di tempat yang Rasulullah diam, Seth, tanpa mengetahui apa di belakang itu. Jadi untuk tahsis itu saya bilang, kalau seandainya tahsis itu menyebabkan datangnya bid'ah, tunjukkan ulama siapa yang mengeluarkan. Berarti tadi boleh Ustaz saya itu Boleh, Sir. mengadakan seperti itu. Tadi dengan alasan tidak menyelisih syariat, satu. Yang kedua, tidak membebani diri. Orangnya tidak mampu tapi memaksakan diri, maka dosanya bukan dari penentuan itu, tapi dosanya dia takalluf untuk mengadakan sesuatu di luar kemampuannya. Berarti Itulah seperti nggak ada ada batas pengajian, Ustaz ya. Mau seperti mau begini, kreasi Sir. apa sebenarnya nggak ada Seperti begini, batas Sir. berarti Ustaz ya. Seperti Selama begini. itu memang berasal dari ibadah ya Ustaz ya. Mau baca Jadi seperti Quran ini, Sir. ketika setiap hari ini Seperti begini, Sir. bareng-bareng kan. Misalkan di tempat kami ada pengajian Patayat ya. Patayat itu di hari Selasa. Kenapa sebabnya di hari Selasa? Karena sejak pendirian Patayat selalu di hari Selasa. Sampai sekarang sudah 30 tahun lebih misalkan. Apakah itu keliru? Tidak. Pengajian di setiap hari Ahad sore. Tidak. Pengajiannya untuk ibu-ibu sore. Ganti dong sama bapak-bapak. Nanti begini dan begitu. Ya kalau mau diganti boleh. Kalaupun itu perempuan terus karena sudah jadi ada Nah, kebiasaan yang tidak memang menyelisih syariah. kalau bisa Lurus ditarik khilaf. kesimpulan memang karena tidak ada pengkhususan Ustadz ya, tidak mengutamakan bahwasan ini ada keutamaan tertentu, ada pahala tertentu.
Itu dengan mengadakan hari ini bisa jadi lebih Secara lebih umum, baik Ustaz. gitu dari yang Ya, lain. maksudnya begini. Sebagaimana Anda pernah nyampaikan juga di sini Ustaz, ketika seseorang dia membiasakan bersedekah di tanggal 1. Kenapa? Karena dia gajiannya tanggal 1. Jadi dia lapang hartanya ketika tanggal 1. Maka di situ nggak ada yang mengutamakan tanggal situ lebih baik daripada tanggal yang Ustaz. Karena memang hajatnya dia bisanya di tanggal tanggal tersebut. Begitu Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Namun kalau Maulid ini Ustaz, bagaimana ini? Jadi begini, Ustaz. Yang harus dibenahi itu otak kita, Ustaz. Otak kita sekali lagi tidak suudon terhadap orang, Ustaz. Apalagi narasi yang tadi secara narasi pribadi digiring kepada narasi yang sudah dijadikan pegangan oleh para ulama secara ratusan tahun, dalam waktu ratusan tahun, kita digiring seolah-olah mereka kenapa kok di bulan Maulid terus. Dan itu ditentukan waktunya, enggak, tidak setiap tanggal 1, Ustaz. Ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 9, itu tidak ditaksis, Ustaz. Sekalipun ditaksis misalkan tanggal 27 Rabiul Awal misalnya, mafi muskilah selama dia tidak menyelisih syariat dan tidak menganggap ini suatu ibadah. Jadi kalau ada yang di luar itu nggak disalahkan kok. Jadi jangan menggiring pendapat yang tadi pribadi bahwa tidak ada tahsis. Ini masalahnya ini di Maulid. Berarti otak kita yang harus dibereskan, Ustaz. Ulama sudah lama itu memahami itu, termasuk ulama Tapi Nusantara. faktanya di lapangan itu Ustaz, tiap tanggal merah itu malam tanggal merah Maulid itu memang ngadain tuh Ustaz di Oh masjid-masjid enggak, Ustaz. Ustaz. Kalau di saya enggak, Ustaz. Di saya enggak, Nah, Ustaz. itu berarti Berarti itu bukan fakta, Ustaz. beda lagi Ustaz. Nah, itu Dalam bukan arti fakta. Berarti antum yang cabut itu kata faktanya, Ustaz. nah yang kita kritisi itu adalah pengkhususannya itu Ustaz. Enggak, Ustaz. Itu Adanya mungkin ritual asumsi ibadah antum. tertentu. Asumsi Ritual antum ibadah bahwa tertentu. tanggal merah Bukan dijadikan asumsi dari Ustaz. Maulid. Memang Enggak, ada Ustaz. di kampung saya itu Ustaz. Oh iya, asumsi antum untuk kampung antum. Karena yang hidup ini kaum muslimin itu bukan Karena di kampung karena antum. saya hidup kan tidak sehari 2 hari Ustaz. Iya, Bertahun-tahun berarti saya melihat seperti itu Ustaz, berarti berkumpul di kalau pendapat masjid, di luar bikin antum, ritual. iya, pendapat di luar lingkungan antum salah enggak? Yang penting Nah, di bulan yang Rabiul dikritisi kan Awal. apa yang kami saksikan Ustaz. Iya, jadi begini, Yang Ustaz. memang ada. Kalau Ya, misalnya antum dan teman-teman antum tidak seperti itu ya berarti kan bukan dari jadi begini, yang apa Ustaz. yang kami kritisi Ustaz. Ya, Kan apa semudah yang itu antum sebenarnya. saksikan itu bisa jadi berbeda dengan yang lain. Tapi esensinya sama. Sebagaimana ini loh Ustaz. Sebagaimana ini loh. Contoh misalnya mengkritisi tentang orang-orang yang ketika berziarah kubur mereka meminta kepada ahli kubur seperti itu. Tapi di Contohnya, sisi Ustaz. lain mungkin teman-teman ada yang sudah seperti itu. Jadi Antum bisa sebutkan jangan narasi contohnya. Jangan asumsi, Ustaz. Kalau asumsi antum nanti muhasabun lisanuka muhasab, Ustaz. Lisan antum akan diminta pertanggungjawabannya. Coba narasi memintanya kepada ahli kubur gimana? Contohnya antum yang pernah dengar, bukan yang antum pernah dikasih tahu oleh ustadz antum, oleh buku yang antum baca. Enggak ada Ustaz. Oh Karena iya, anak kalau juga nggak ada udah tawakuf antum. juga Kalau sudah bukan. nggak ada yang Bu- meminta, Ustaz. Kalau bukan. pun meminta Anak ini dosa. memang hidup dari lingkungan seperti itu Ustaz. Dulu waktu muda juga diajak minta ke ini nih. Ini juga Coba orang contohnya ahli, gimana? orang Coba soleh. narasinya, Ustaz. Biar saya komentari. Ya minta rezeki juga Ustadz, minta sebagai perantara ke orang soleh yang dianggap soleh itu dikubur itu, minta ke situ Ustadz, memang Jadi datang ke begini, situ dengan hajat khusus itu. Nah maksudnya itulah yang begini, Ustaz. dikritisi. Kalau misalnya ada seseorang yang beliau ziarah sesuai sunnah Nabi, makanya nggak termasuk Ustadz. Jadi Dengarkan sebenarnya gini, Ustaz. tidak harus baper dengan masalah itu Ustadz. Seseorang itu selalu dengan kadar pemikirannya. Karena dalam keadaan tertentu kadang pemikirannya juga bisa bukan terganggu ya, tidak konsentrasi. Contoh, Ustaz. Antum kedepankan husnudzon dulu. Yang ziarah kubur maksudnya begini. Dia meminta kepada Allah karena merasa dirinya itu banyak kekurangan dalam masalah ketaatan kepadanya, dia menjadikan ahli kubur sebagai sarana untuk tawasul. Ya Allah, saya yang kurang tapi yang penghuni kubur ini soleh, dengan derajat kesolehannya yang saya terima, yang saya dengar beritanya, saya untuk mengikuti orang ini, saya takzim kepadanya, minta ya Allah dengan kesolehan orang ini agar dimudahkan rezeki saya. Nggak ada masalah, Ustaz. Nah, itu Bilal ibn gampangnya di Al-Harits. situ, Ustaz. Udah kelihatan tadi ininya. Nah, ketika antum bilang seperti itu, maka mana dalilnya dari para sahabat Bilal semua? ibn Al-Harits, Ustaz. Ada hadis tawasul tuh, Ustaz. Nah, Ketika Ustaz, ini terjadi kepada paceklik, orang yang ini meninggal, mana dengarkan. dalilnya bosan minta ke Ini orang kepada meninggal, Nabi, orang Nabi sudah soleh, wafat. Nabi harus sudah minta? wafat. Antum mungkin yang nggak tahu. Bilal ibn Al-Harits. Ini yang dikritisi oleh Al-Albani, disebutkan Bilal ibn Al-Harits itu sebagai orang musyrik gitu. Padahal sahabat Nabi.
Ketika terjadi paceklik di masa Umar ini, Umar sudah meninggal ininya siapa, Nabi Muhammad SAW. Antum bacalah tawasul itu. Datang ke makamnya, kemudian dia begini, ini udah ada paceklik ya Rasulullah begini. Bukan minta kepada Rasul, tapi dengan kemuliaan Nabi dan kerasulannya, minta kepada Allah dengan kadar pemikirannya. Bilal ibn Al-Haris berbeda dengan para ahli para qurra dengan Sebenarnya kalau mau lihat juga di YouTube tuh banyak Ustadz bertebaran itu Ustadz. enggak begini, Rekaman-rekaman antum garis bawahi minta di kuburan hadis, itu. sebentar. Bilal ibn Al-Haris, antum garis bawahi tentang tawasul seperti yang saya sebutkan. Kemudian datang dari mimpi gini, sampaikan Umar kepada Umar begini, lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diingkari oleh Umar. Bentuk tidak mengingkarinya Umar itu secara tidak langsung dia merestui apa yang dilakukan Bilal bin Haris bukan suatu bid'ah penyimpang. Itu sahih ya Ustadz ya? Sahih, antum cari. Antum cari. Nah, Hadis Bilal bin Al-Haris tentang tawasul. Belum lagi yang lain. Dan ini yang ditolak oleh Wahabi, oleh Salafi. Ya sekali lagi, kalau pendapatnya berbeda ya silahkan. Tapi tolong, jangan menghukumi orang yang berpendapat dengan Bilal Al-Haris sebagai orang yang kuburiyun, penyembah kubur, abadatul kubur. Karena akan diminta pertanggungjawabannya, antum siap tidak, atau siapapun siap nggak di hadapan Allah. Ya Allah, saya 1000 orang, sekian ratus orang, jutaan orang yang saya musyrikan karena ketidaktahuan saya di hadapan Allah. Saya minta ampun. Oh, udah habis waktunya, kata Allah. Lisan antum sudah ditutup. Siap nggak mendapatkan azab dari Allah karena tidak sesuai apa yang kita ucapkan? Begitu. Jadi sudah sebagaimana juga dari kelompok antum juga Ustadz, ketika menuduh kami juga Ustadz, banyak itu caci maki. Ya kan nanti akan dibuktikan Ustadz. Di dunia akan membuktikan dengan ilmu, di akhirat akan dibuktikan dengan rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah malam ini. Saya harus kerja besok juga nih, mohon maaf. Bang Aris ini kemana Bang Aris? Ini dari awamnya Asbaja yang hijrah ke Salafi, awam.